Yang paling sukar memang adalah orang-orang yang mengalami banjir untuk pertama kali atau kedua kali sesudah waktu yang lama karena tidak menduga. Jadi banjir bukan soal luas saja. Bukan soal, dibanding tahun lalu lebih sedikit atau lebih banyak. Tapi banjir bagi siapapun yang mengalami itu seringkali traumatik. Lalu kita kan bertanya-tanya, apa yang dilakukan pemerintah selama ini? Gitu. Memang benar ya, kita warga, masyarakat harus punya andil juga. Tapi teman-teman, kalau hanya kita masyarakat yang aktif dan pemerintahnya tidak menangani yang lebih besar, misalnya perlindungan di kawasan hutan di hulu, yang nggak ada gunanya. Halo, jumpa lagi dengan cerita Marco. Saya Marco Kusumawijaya, penulis buku Kota-Kota Indonesia, pengantar untuk orang banyak. Saat ini tentu saja kita harus bicara tentang banjir, karena memang agak istimewa. Ada kawasan-kawasan yang mengalami peningkatan, ya, misalnya Bekasi, begitu. Kita tahu Bekasi juga banjir tahun 2020, sekarang banjir lagi, dan menurut kesaksian lebih gawat, air lebih tinggi, kawasan terendam lebih luas, gitu. Lalu mulai terjadi konflik seperti orang menjebol tembok supaya banjir di permukimannya tidak terkurung tapi juga menyebar, gitu. Kemudian orang bicara soal disiplin tata ruang. Ada kawasan-kawasan yang tadinya tidak boleh dibangun, kok dibangun, misalnya di tepian sungai dan sebagainya. Sebetulnya bukan hanya di Jakarta ataupun Bekasi, gitu. Di banyak tempat lain kita tahu juga banjir. Kita tahu Bandung juga banjir, Dayakolot selatannya Bandung. Tahun ini mungkin belum kejadian, mudah-mudahan tidak terjadi, tapi tahun 2021, 2022, ketika buku saya sedang ditulis, banjir besar di Kalimantan Selatan, sampai 2 minggu, dan itu luar biasa bagi orang Kalimantan Selatan, meskipun sebenarnya mereka biasa dengan genangan air yang mereka sebut calap, tapi dengan segera akan surut, gitu. Yang paling sukar memang adalah orang-orang yang mengalami banjir untuk pertama kali atau kedua kali sesudah waktu yang lama karena tidak menduga. Saya pribadi mengalami itu ketika Tanggul Latu Harhari jebol dan airnya naik cepat sekali, itu ada yang hampir celaka anggota keluarga saya karena hampir terseret arus, jadi cepat naiknya dan arusnya cepat sekali. Untung ada yang melempar tali dan seterusnya, dan kemudian harus tidur di kantor teman di tempat yang agak tinggi di Jalan Cokroaminoto, tapi duduk, ya, tidurnya duduk, gitu. Jadi ini berat sekali bagi orang-orang yang mengalami. Jadi banjir bukan soal luas saja, bukan soal dibanding tahun lalu lebih sedikit atau lebih banyak, tapi banjir bagi siapapun yang mengalami itu seringkali traumatik. Bagi beberapa anggota keluarga saya juga masih traumatik, gitu. Karena merasa betul ancamannya bisa hilang, itu bisa terseret arusnya. Nah, teman-teman, lalu kita kan bertanya-tanya, apa yang dilakukan pemerintah selama ini, gitu ya. Nah, sebetulnya pemerintah punya banyak program, gitu. Misalnya untuk Citarum aja tuh, untuk mengendalikan Sungai Citarum itu ada 4 atau 5 program yang namanya berganti-ganti terus, gitu. Misalnya ya, untuk menangani Citarum aja tuh, ada namanya program Citarum Bergetar. Ada juga program Prokasi, ada juga tahun 1989. Kemudian ada program dengan singkatannya UCBFMP, Upper Citarum Basin Flood Management Program, dengan bantuan JICA, Jepang, 2010. Kemudian ada GNRHL, Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan, tahun 2003. Ada juga GERHAN, Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, tahun 2006. Ada juga ICWRMIP, Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program, bantuan EDB 2008. Kemudian ada Citarum Bestari tahun 2013, dan yang terakhir Citarum Harum 2018. Justru ini menimbulkan pertanyaan kita, mengapa ada begini banyak program, namanya bagus-bagus, tapi banjir tetap terjadi. Dan saya kira harusnya menjadi tuntutan kita, yaitu bahwa kelihatannya program-program penanganan banjir kita ini tidak komprehensif, gitu loh. Ada yang hanya dihilir, saluran diperbaiki, tetapi jumlah air makin meningkat, ya salurannya mau dibuat sebesar apapun, ya tetap akan penuh, gitu. Banjir selalu menyangkut hilir dan hulu, dua-duanya harus ditangani, gitu. Dan itu yang kita rasanya tidak melihat, bahwa ada program-program yang terus-menerus, yang menyeluruh. Sebab begini, kalau kita hanya mengurusi hilir,
kita berarti tidak mengurus air yang datang dari hulu. Gitu. Padahal air yang datang dari hulu itu juga meningkat karena perubahan iklim itu menyebabkan penguapan air lebih besar. Penguapan air lebih besar berarti yang akan turun jadi hujan juga lebih besar. Pada saat yang sama tentu saja kita tahu penggundulan hutan dan sebagainya yang juga meningkatkan air yang turun sampai ke hilir karena tidak tertahan di kawasan hulu gitu. Nah, termasuk ini nih, kita mendengar komentar yang aneh dari Gubernur Jawa Barat yang mengatakan kita harus kembalikan tuh villa-villa menjadi kebun teh gitu. Villanya mungkin memang salah menutupi lahan, tapi kembali ke jadi kebun teh itu juga agak, karena sebetulnya Jakarta atau Batavia waktu itu mengalami banjir besar di tahun 1897 dan kemudian di kalau nggak salah 1908 itu karena perkebunan teh besar-besaran dibuka di Gunung Mas gitu. Dan itu udah disebutkan di dalam awal abad oleh Van Breen bahwa banjir antara lain karena perkebunan teh. Karena perkebunan teh dibandingkan dengan hutan itu jauh dari segi penyerapan tanah dan kemampuannya menahan tanah. Jadi menurut saya masalahnya adalah kita nggak pernah punya hitungan yang benar gitu tentang jumlah air yang makin meningkat, yang turun dari hulu maupun yang muncul di kota-kota itu sendiri. Kan kota-kotanya dibangun, makin banyak lahan tertutup, air hujannya mau kemana? Kan tetap mengalir di permukaan. Nah, semua itu harus dihitung. Lalu kita harus mengetahui dengan jelas dari pemerintah itu berapa air itu dan berapa yang mau ditampung di saluran, berapa yang mau ditampung di danau, berapa yang mau ditampung di kolam, berapa yang mau ditampung dalam pengertian diserapkan ke dalam tanah, sehingga kita tahu gitu. Oh, kurangnya ini dan kurangnya itu. Nggak bisa kita hanya bilang banjir lebih sedikit, tapi masalahnya lebih sedikit itu kan bisa bertanya masalah keadilan. Mengapa saya yang kebanjiran yang lain tidak? Karena itu kita melihat kasus orang geram ya, karena kawasannya banjir tapi tetangganya tidak banjir karena tetangga cuma bikin tembok lalu temboknya dijebol. Ini hanya kasus bahwa sebetulnya memang penanganan banjir harus komprehensif, tidak bisa sepotong-sepotong. Dan di dalam sejarah kota-kota kita itu di buku ini ada cerita tentang Malang, bagaimana taman dirancang untuk menyerap air. Begitu juga Tebet dulu, Taman Kiai Maja. Kita juga punya rencana yang disebut rencana Van Breen tahun 1913 itu. Uniknya dari Van Breen ini adalah suatu komite yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal khusus untuk menangani banjir bersama dengan dua komite lain, yaitu satu menangani masalah pembuangan air limbah dan kedua menangani air bersih. Di balik ini ada suatu pandangan komprehensif masalah air, bukan hanya banjir tapi juga limbah dan air bersih. Dan Van Breen punya peta yang sangat detail membagi daerah-daerah di Jakarta menjadi 5 golongan dengan penanganan yang berbeda. Dan dia tahu persis mengapa itu memerlukan penanganan yang berbeda karena sifat tanah yang berbeda dari segi ketinggian, kedalaman, dan hubungannya dengan laut. Memang benar ya, kita warga, masyarakat harus punya andil juga. Tidak buang sampah sembarangan, tidak membangun di tempat yang tidak seharusnya gitu. Dan kalau mendapat izin pemerintah ya patuh. Tapi teman-teman, kalau hanya kita masyarakat yang aktif dan pemerintahnya tidak menangani yang lebih besar, misalnya perlindungan di kawasan hutan di hulu, yang nggak ada gunanya. Karena apa? Karena kita bisa saja mengurangi air misalnya di tempat kita, tapi air itu kan tidak mengenal batas. Air itu bisa datang dari tempat-tempat yang jauh. Nah, itu yang perlu jangkauan dari pemerintah. Jadi jangan pemerintah hanya menyalahkan masyarakat, sambil kita juga sadar kita harus melakukan ini. Tapi menurut saya pemerintah harus berperan sangat penting. Sekian teman-teman, saya kira sambil kita terus menjaga solidaritas, membantu teman-teman yang menjadi korban, jangan lupa kita tetap harus menuntut pemerintah supaya punya rencana yang komprehensif dan diketahui oleh masyarakat. Kalau saya pribadi mengusulkan pemerintah sudah waktunya membentuk badan atau lembaga khusus untuk penanganan banjir. Kita itu masih tidak terlalu sulit menurut saya dibandingkan dengan negara-negara lain, karena sungai kita pendek-pendek dan umumnya sungai berada dalam satu provinsi maksimum 2 gitu. Sungai Bengawan Solo dua provinsi ya, Jawa Tengah, Jawa Timur. Sungai Berantas hanya satu provinsi, Jawa Timur. Ciliwung 2 provinsi, Jakarta dan Jawa Barat.
Citarum, satu provinsi atau dua, dan seterusnya. Jadi koordinasinya tidak sulit, tapi tetap harus ada yang fokus. Nah, yang fokus ini harusnya suatu badan pada tingkat provinsi atau pada tingkat kota. Sekian episode Cerita Marco tentang banjir kali ini. Sampai jumpa di episode berikut. Mohon kasih komentar, like atau dislike, dan jangan lupa ajak teman-teman untuk subscribe.